Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribayu Saputra ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Penolakan terhadap perubahan dalam organisasi. Resistensi pegawai dalam menjalankan perubahan organisasi pada PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 9 Jember. Moda transportasi kereta api di Indonesia pada mulanya berdiri pada tanggal 17 Juni 1864 dengan nama Penoskep Netherlands Instituut Spoorweg Maatschappij atau PNNISM. Transportasi ini dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai upaya dalam menghemat biaya dan mempercepat produksi. Sejarah mencatat bagaimana pemerintah kolonial Belanda kemudian mengembangkan moda transportasi ini yang ternyata berdampak signifikan dalam proses produksi. Kepemilikan aset perusahaan yang mengelola moda transportasi ini kemudian berpindah ke tangan pemerintah Indonesia selepas pecahnya Revolusi 17 Agustus 1945. Genealogi perkembangan organisasi dalam perusahaan kereta api ini dapat dilihat dari data-data yang telah peneliti dapatkan. Perusahaan kereta api ini mengalami berbagai macam perubahan dalam organisasi, mulai dari perubahan struktur organisasi, pelayanan yang diberikan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga perubahan bentuk organisasi. Ada sekitar 4 kali perubahan dalam bentuk perusahaan yang tercatat mulai dari tahun 1950 hingga tahun 1998. Upaya perusahaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas organisasi juga terwujud dalam penyelenggaraan administrasi, peluncuran logo baru, penciptaan budaya organisasi, perubahan struktur organisasi, jenjang karir pekerja, peningkatan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya merupakan langkah konkret perusahaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Moda transportasi ini juga mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik sebagai moda transportasi yang dinilai efektif dan efisien. Perubahan-perubahan yang terjadi di atas tentunya juga memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang kemudian dijadikan sebagai studi kasus dalam penelitian ini adalah terkait resistensi pegawai dalam menanggapi perubahan organisasi. Permasalahan ekonomi dan hak normatif pegawai merupakan beberapa permasalahan yang sering muncul dalam perubahan organisasi ini. Penelusuran lebih jauh lagi mengenai dampak dari perubahan organisasi ditemukan bahwa beberapa pegawai tidak mampu mengikuti perubahan yang ada. Hal ini dapat dilakukan setelah perusahaan melakukan asesmen terhadap pegawai. Langkah selanjutnya, perubahan kemudian akan mempertimbangkan intervensi faktor lain seperti pengadaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Penawaran pensiun dini juga dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah tersebut. Perusahaan Kereta Api Indonesia atau PT KAI DAOP 9 Jember dalam mengatasi persoalan resistensi pegawai memiliki alur tersendiri. Pada mulanya, perusahaan akan menelah potensi SDM, peluang, dan juga menakar kebutuhan dari proses perubahan yang terjadi. Langkah ini dijalankan sebagai tugas khusus dari unit asesmen yang ada di PT KAI DAOP 9. Proses asesmen ini kemudian akan menghasilkan nama-nama pegawai yang membutuhkan perlakuan khusus, yang kemudian akan diserahkan kepada pihak manajerial SDM. Pihak manajerial SDM kemudian akan merancang sebuah desain penyelesaian yang mungkin untuk dilaksanakan. Langkah terakhir dalam penyelesaian persoalan resistensi pegawai ini adalah pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Selain itu, langkah perusahaan dalam upayanya meredam konflik yang berpotensi muncul terlihat dari pertemuan rutin dengan Serikat Pekerja Kereta Api atau SPKA yang diadakan sebulan sekali. Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaring permasalahan yang mungkin luput dari proses asesmen yang dilakukan oleh perusahaan. Pertimbangan yang matang dan telah mendalam pada proses pengambilan keputusan merupakan sebuah keseharusan. Selain itu, memposisikan pegawai sebagai sumber daya yang berharga dan perlu dijaga harus dijadikan sebagai pemahaman bersama agar tumbuh situasi dan kondisi organisasi yang harmonis.
mengatasi penolakan atas perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi diupayakan agar supaya pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan yang memahami adanya perubahan tersebut, bagaimana bentuknya dan bagaimana dampak yang dapat timbul. Yang kedua, partisipasi. Kegiatan partisipasi akan meningkat pemahaman dan membantu perasaan pengadilan, mengurangi ketidakpastian sehingga akan mampu menciptakan dan mendorong perubahan tersebut. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Berilah dorongan, bantuan, pelatihan, dan konseling, dan sumber-sumber daya kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut guna membantu mereka menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru yang muncul. Yang keempat, negosiasi. Tawaran-tawaran untuk menyediakan insentif-insentif sebagai imbalan untuk menerima perubahan. Taktik ini kadang dipergunakan untuk menghadapi pihak yang menentang perubahan dengan kuatnya. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi berarti mengatur dan secara selektif memanfaatkan informasi dan insentif-insentif yang terimplikasi guna memaksimalkan kemungkinan penerimaan. Kooptasi berarti mempengaruhi pihak-pihak yang menentang guna turut membantu perubahan yang direncanakan. Dan yang terakhir, paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.